Evan Dimas Darmono adalah nama lengkapnya. Lahir dari pasangan Condro Permono dan Ana di Surabaya tanggal 15 Maret tahun 1995. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan mewah yang pernah berjualan sayur keliling. Sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang terkadang menyambi jualan kacang keliling kampung. Walau hidup dalam kondisi ekonomi pas-pasan, kedua orang tua Evan semangat mendidik keempat anaknya. Keduanya berupaya untuk selalu mendukung cita-cita anak-anak mereka termasuk keinginan Evan menjadi pesepak bola. Sayangnya, kondisi ekonomi yang terbatas juga membuat mereka kesulitan mendukung impian sang anak tersebut. Masih lekat dalam ingatan ibunya ketika Evan meminta izin sepak bola untuk pertama kalinya. Permintaan itu sempat dibuat pusing karena tidak memiliki cukup uang. Demi anak, kami akhirnya mengupayakan. Saya ke pasar dan membeli sepatu bola yang harganya Rp20.000. Yang murah-murah aja wis, asal Evan senang, kata Ana. Sepatu sepak bola itu dibeli dari hasil jualan sayur sang ayah. Sepatu yang ukurannya sedikit kebesaran itu sendiri hanya bertahan 3 minggu karena sangat murah sehingga cepat rusak. Terkadang saya lihat orang-orang yang bisa membeli sepatu baru untuk anaknya. Saya hanya berpikir kapan bisa membeli sepatu seperti itu, sedangkan ibu hanya jadi pembantu dan kadang berjualan kacang keliling kampung, kata Evan. Semua kesulitan yang dialaminya sejak kecil rupanya menjadi pelecut bagi penggemar Andres Iniesta ini untuk bisa mencetak prestasi di dunia sepak bola. Perkenalannya dengan dunia kulit bundar ini dimulai saat usianya masih 4 tahun. Ia juga suka merengek kepada orang tua untuk mendaftar di salah satu sekolah sepak bola di dekat rumah. Setelah ia memperoleh sepatu sepak bola pertama di usia 9 tahun, ia segera bergabung dengan SSB Suryanaga. Untuk berlatih, ia terbiasa menumpang teman atau naik angkot. Orang tuanya sendiri tidak serta-merta mendukung minat sang anak karena tidak tega melihat Evan kadang-kadang babak belur dan kesakitan bila sedang bertanding. Tapi keseriusan dan kesungguhan Evan untuk menekuni sepak bola membuat sang ibu luluh dan merestui anaknya untuk berkarir di lapangan hijau. Setahun berlatih di SSB Suryanaga, ia pindah ke SSB Mitra Surabaya yang dikelola Mursyid Effendi yang merupakan legenda Persebaya Surabaya. Di samping itu, lokasinya juga lebih dekat dari tempat tinggalnya. Di sana, Evan berkembang pesat. Bahkan Mursyid menyebut Evan sebagai anak ajaib, karena bakatnya yang luar biasa dalam mengocek bola. Di bawah gemblengan Mursyid, teknik permainan bolanya semakin mantap. Evan pun mulai terjun ke berbagai kompetisi di Jawa Timur hingga mewakili Jawa Timur untuk berlaga di turnamen nasional. Sebelumnya dia sempat menjuarai kompetisi sepak bola remaja sejatim. Evan sendiri merupakan wakil Indonesia dalam ajang pencarian bakat yang bertajuk The Chance Southeast Asia, yang disponsori oleh merek sepatu olahraga terkenal. Lewat ajang tersebut, ia berhasil menjadi satu dari 100 anak yang beruntung bisa dilatih oleh mantan pelatih klub Barcelona Pep Guardiola. Meski dalam program itu ia hanya sampai seleksi pertama, namanya semakin dikenal di dunia olahraga. Ia lantas terpilih sebagai salah satu kontingen sepak bola Jawa Timur dalam Pekan Olahraga Nasional 2012. Di tahun yang sama, dia juga berkesempatan membela timnas Indonesia usia di bawah 17 tahun untuk berlaga di Hong Kong FA International Youth Football Invitational Tournament. Di level klub saat itu ia masuk ke dalam skuad Persebaya 1927, meski masih sebagai pemain amatir. Di level timnas, ia menyandang status kapten di U17. Gol yang berhasil ia tembakkan ke gawang Singapura berhasil membawa Indonesia menjuarai turnamen HKFA International Youth Invitation di Hong Kong 2012. Namanya mulai santer jadi buah bibir sejak Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF U19 September tahun 2013 lalu. Sebagai kapten tim, ia dan timnya sukses mempersembahkan piala untuk Indonesia. Ia sendiri berhasil mencetak 5 gol di ajang tersebut. Sukses menjuarai Piala AFF U19 2013, Evan kembali berhasil hat-trick yang membuat Indonesia lolos untuk ke-16 kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan.
Namun sayangnya tim ini belum bisa lolos dari babak grup sehingga gagal melaju ke Piala Dunia U20 FIFA 2015. Penampilan impresifnya ini sempat membuat namanya masuk ke dalam skuad timnas Indonesia senior di Piala Suzuki AFF 2014. Awal tahun 2016, Evan sempat menjalani pelatihan di RCD Espanyol selama 4 bulan. Sepulang dari pelatihan itu, pria yang bercita-cita untuk bisa merumput di klub Eropa ini bergabung kembali ke klubnya yakni Bayangkara Surabaya United. Pada tahun 2018 ia memilih untuk membela Barito Putra yang berbasis di Banjarmasin. Kemudian awal tahun 2020, Evan Dimas hanya bermain sebentar untuk Persija Jakarta dikarenakan pandemi Covid yang terjadi di seluruh dunia sehingga kompetisi di Indonesia pun dihentikan. Baru-baru ini, melalui laman Instagram resminya, Bayangkara FC menyambut kedatangan Evan Dimas. Hal itu juga memastikan bahwa gelandang tim nasional Indonesia tersebut telah pindah dari klub lamanya yakni Persija Jakarta. "Selamat datang Evan Dimas," tulis keterangan Bayangkara Solo FC pada akun Instagramnya. Pada unggahan foto tersebut, Bayangkara Solo FC juga tak lupa menuliskan kata "homecoming" yang mengisyaratkan Evan Dimas kembali ke rumah. Sebab ini kedua kalinya Evan bergabung dengan Bayangkara FC pada 2014 hingga 2017. Sebelum merapat ke Bayangkara FC, ia menjalani kontrak selama 1 tahun bersama Persija pada musim lalu. Namun karena kompetisi terhenti, Evan Dimas tidak bermain maksimal bersama Persija. Tercatat ia hanya melakoni 3 laga bersama Macan Kemayoran. Sementara itu, kehadiran Evan Dimas akan memberikan amunisi tambahan bagi Bayangkara Solo FC dalam menyambut kompetisi musim ini. Meski namanya sudah cukup tersohor di dunia olahraga khususnya sepak bola, Evan yang dikenal sebagai sosok yang rendah hati ini selalu ingin mengutamakan kebahagiaan orang tuanya. Karir pesepak bola yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang juga menjadi motivasinya untuk tetap mengutamakan pendidikan dengan tetap berkuliah, meski tetap harus membagi waktu antara belajar dan karir di lapangan hijau. Keluar dari jerat kemiskinan memang tidak mudah. Tapi kisah Evan Dimas adalah salah satu dari sekian banyak kisah di mana jika kita berusaha lebih keras, tentu akan ada jalannya.